Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan membahas soal-soal P3K IPA Fisika. Nah, kita akan membahas soal-soal tentang gerak lurus mendatar atau gerak lurus horizontal. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal P3K IPA Fisika. Silahkan dicek playlist ini untuk soal-soal yang lain. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor 1. Perpindahan benda yang bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon selama 6 detik adalah situ ada kecepatan 5 meter per sekon, kemudian ada waktu tempuhnya 6 sekon ya. Nah, kita mau cari perpindahan ya, perpindahan displacementnya ya. Nah, untuk perpindahan atau displacementnya ya perpindahan adalah kecepatan kali waktu, ya kan? Nah, ya, perpindahan kecepatan kali waktu, karena kita tahu kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu ya. Maka dia adalah V kali T. Displacement sama dengan kecepatan kali waktu, velocity kali time ya. Nah, 5 kali 6 adalah 30 meter. Jadi jawabannya adalah C. Mudah bukan? Sebelum lanjut ke soal berikutnya, ada info menarik nih untuk kalian para pejuang CPNS dan P3K. Jadi, Bintaro Learning Center sebagai penyedia bimbel CPNS dan P3K terbaik di Indonesia sedang ada program nih, ada 3 paket, reguler, gold, dan platinum dengan berbagai fasilitasnya masing-masing, mulai dari latihan mandiri, video belajar mandiri, e-mentoring, kemudian untuk gold dan platinum ada bonus. Mari kita cek. Di latihan mandiri ada tryout manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara, ada kompetensi teknis ya dengan paket soalnya, dan tentu saja gold akan lebih banyak paket soalnya, platinum juga akan tentu lebih banyak dari gold ya. Tes assessment nggak ada, kalau di gold ada 6 paket soal, platinum ada 6 paket soal juga. Kemudian ada video belajar mandiri, ada manajerial 100 video, pembelajaran sosiokultural 100 video, dan lain-lain. Begitupun yang gold dan platinum. Kemudian ada e-mentoring juga nih. Ada panduan pendaftaran P3K dan berikut seterusnya. Nah, di e-mentoring ini tentu akan lebih lengkap lagi pada paket gold dan akan lebih lengkap lagi pada paket platinum. Nih ada live streaming, ada aplikasi tanya mentor dan lain-lain, ada grup diskusi juga ya. Untuk gold dan platinum ada bonus e-book untuk kompetensi teknis ya P3K. Oke, dengan berbagai macam fasilitas yang banyak ini dari berpuluhan paket soal dan ratusan video pembelajaran, ya, teman-teman cukup ya membayar dengan budget seperti ini saja. Untuk reguler 398.000, untuk gold 498.000, untuk platinum 998.000. Tentu saja kan akan lebih tinggi biayanya karena fasilitasnya juga lebih banyak. Nah, tenang saja teman-teman ya. Di program ini garansi uang kembali. Jadi kalau teman-teman sudah ikut program bimbel ini kemudian tidak lolos ya, tidak lulus, maka uang kembali. Tapi ada syarat dan ketentuan ya. Nah, bagi yang tertarik dengan program belajar ini dengan berbagai fasilitas yang sangat banyak ini, ya, silakan DM saya di Instagram atau komen juga di video ini boleh. Silakan komen jika berminat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Grafik suatu benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB ya, kecepatannya tetap ya kalau GLB. Tampak seperti pada gambar berikut, jarak yang ditempuh benda selama 4 detik. Jadi kita mau cari jarak yang ditempuh benda selama 4 detik. Nah, kita punya grafik nih, ini kecepatannya konstan ya. Kecepatannya konstan karena dia GLB ya. Nah, kita mau cari jarak pada detik ke 4 ya. Tinggal kita pakai persamaan tadi saja ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. 20 kali 5. Sorry, ini jarak sama dengan ini sama V kelajuan ya. Kelajuan kali waktu ya, 20 kali 5 ya 100. Ya. 100 atau ya kita bisa menghitung juga luas area di bawah kurva ini. Nah, luasnya kan 100 ya, 20 kali 4 ya, bukan 5. Kan sampai detik keempat ya. Jadi
80 meter ya. Jadi kita bisa hitung luas area ini. 20 kali 4 ya, 80 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nomor berikutnya, dua buah benda ya, A dan B bergerak dari titik dan arah yang sama. Jadi startnya sama ya, menuju ke arah yang sama. Benda A bergerak lebih dulu dengan kecepatan 8 meter per second. Oke, langsung kita gambar saja nih. Jadi ada benda A ya, ada benda A, kemudian ada benda B. Nah, dia bergerak dari titik yang sama. Katakanlah titik startnya sama. Di sini ya, startnya sama. Nah, sebut saja dia bergerak ke kanan ya. Dia bergerak ke kanan. Pada intinya kan ini dia bergerak di ya, menuju ke arah yang sama. Oke, menuju ke arah yang sama. Misalnya ke kanan ya, gitu. Oke. Benda A bergerak lebih dulu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, jadi A bergerak nih dengan kecepatan 8 meter per sekon. Bergerak lebih dulu ya. Jadi dia bergerak lebih dulu. Ini udah jalan nih. Udah jalan. Ya, katakanlah sampai di sini gitu ya. Udah jalan nih. Nah, ya udah jalan ya. Nah, gitu. Setelah 4 sekon, benda B menyusul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi benda A ini sudah berjalan selama 4 detik, 4 sekon. Nah, baru benda B nyusul ya. Jadi selama 4 detik itu pergerakan benda A ya, misalnya dia sampai di sini ya. Nah, dia sampai di sini. Baru benda B jalan dengan kecepatan 10 meter. Jadi kecepatan benda B adalah 10 meter per sekon gitu ya. Benda B akan tepat menyusul benda A setelah menempuh jarak. Oh iya, tentu saja benda B akan bisa menyusul benda A nih. Meskipun benda A jalan duluan, karena benda B ini kecepatannya lebih besar dari benda A, tentu benda B ini akan bisa menyusul benda A. Iya, katakanlah benda B bisa menyusul benda A, katakan di sini ya. Nah, katakan di sini. Ya, di sini nih benda A, di sini benda A. Nah, benda B di sini bisa nyusul ya. Nah, oke, gitu ya. Oke, jadi seperti itu kasusnya. Jadi sekali lagi benda A jalan duluan selama 4 detik kemudian baru benda B nyusul ya. Nah, kemudian ya benda A dan benda B ini bergerak bersamaan ya, bergerak bersamaan di sini ya. Jadi benda B dan benda A bergerak bersamaan di sini. Ketika benda A di sini dan benda B di sini. Nah, ini bergerak bersamaan nih. Ya, bergerak bersamaan. Dengan tentu saja lintasan sampai di sini, benda B sampai di sini. Oke. Jadi bergerak bersamaannya di situ ya. Benda A di situ, benda B di situ. Artinya apa? Ketika kedua benda itu sudah bergerak bersamaan, maka waktu tempuhnya pasti sama. Ya, jadi waktu tempuh benda A sampai di titik pertemuan, kita misalkan di sini TA. Waktu tempuh benda A dari sini ya, dari posisi ya kita sebut saja di sini posisi 1 ya. Nah, jadi waktu tempuh benda A dari posisi 1 sampai ke titik pertemuan, titik temu ya. Misalnya TA. Sedangkan waktu tempuh benda B dari titik start ini sampai ke titik pertemuan kita misalkan TB. Nah, ini waktunya sama karena kedua benda bergerak bersamaan di situ. Jadi TA ini sama dengan TB. Kita misalkan T ya. Jadi TA ini waktu tempuh benda dari sini ke sini. Ya, gitu ya. Sedangkan waktu tempuh benda B, TB itu adalah dari titik startnya. Nah, itu keduanya bergerak bersamaan di situ tuh. Pasti waktu tempuhnya sama. Oke, apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari adalah ya, benda B akan tepat menyusul benda A setelah menempuh jarak. Oke, kita mau cari jarak tempuh benda B ya. Kita misalkan dia SB. Nah, ini yang kita mau cari. Oke. Nah, di situ sangat jelas ya, sangat jelas bahwa karena keduanya start dari posisi yang sama, maka jarak tempuh total benda A sampai di titik pertemuan sama dengan jarak tempuh total benda B. Jarak tempuh benda B sampai ke titik pertemuan. Ya, karena startnya sama kan? Ya, pasti jarak tempuhnya sama juga sampai ke titik pertemuan. Ya. Oke, maka ini ya
SA ini ya VA kali waktu tempuh benda A. Oh, ini kita untuk membedakan ini kita misalkan T aksen ya. T aksen gitu ya. Nah, waktu tempuh benda A, kecepatan benda B, waktu tempuh benda B. VA, nah waktu tempuh benda A itu kan sama dengan 4 detik tambah TA aksen ya. Itu sangat jelas. VB kali TB. Gitu kan? Ya, jadi waktu tempuh benda A dari titik start sampai titik pertemuan adalah 4 aksen tambah TA aksen. Sedangkan waktu tempuh benda B adalah TB dari titik asal. Dan ini VA-nya 8, 4 tambah, oke, TB aksennya tadi ini, TA aksennya ini kan sama dengan TB ya. Kita misalkan tadi adalah T saja ya. Jadi ini kita misalkan sebagai T sama dengan VB-nya adalah 10 kali T gitu ya. Ini 30 atau kita kalau persamaan ini kita bagi 2 ini jadi 4, bagi 2 ini jadi 5 ya. Maka 4 kali 4 16 tambah 4T sama dengan ya 5T. Oke. Nah, maka ini 16 sama dengan ya T. Oke. Jadi ya T-nya adalah 16 detik. Waktu tempuh benda B sampai ke titik pertemuan adalah 16 detik. Maka kita bisa cari jaraknya nih. Jadi jaraknya adalah VB kali TB. VB-nya adalah 10, TB-nya 16 adalah 160 meter. Inilah ya jarak tempuh benda B sampai ke titik pertemuan 160 meter. Oke. Nomor berikutnya, sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak seperti berikut. Oke, kita punya persamaan gerak posisi sebagai fungsi waktu, jadi itu posisi ya. Dari mana tahu posisi satuan S dalam meter ya? Maka pasti S itu adalah posisi. Ya, posisi sebagai fungsi waktu adalah T pangkat 3 kurang 6T kuadrat tambah 15T tambah 4. Nah, jadi persamaan posisi itu bisa secara gamblang disebutkan berapa meter posisinya. Nah, kadang juga dalam bentuk fungsi seperti ini. Ya, dalam bentuk fungsi. Oke, apa yang kita mau cari? Yang kita mau cari adalah ya, apabila saat percepatannya 0, maka kecepatan benda adalah pada saat A-nya 0. Nah, berapa kecepatannya? Gitu ya. Nah, gini. Kalau kita punya persamaan posisi gini, kita bisa menentukan kecepatannya sebagai fungsi waktu, yaitu tinggal kita turunkan saja. Kita turunkan atau diferensial ya terhadap T. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita turunkan lagi, maka kita dapat percepatan sebagai fungsi waktu ya. Percepatan jadi turunan dari V terhadap T, atau turunan 2 kali dari posisi di atas sana ya. Turunan 2 kali dari posisi. Nah, ini kalau kita turunkan ya persamaan posisi ini kalau kita turunkan ya turunan biasa ya. Jadi ini 3T kuadrat, oke, kurang 12T, oke, tambah 15 gitu ya. Ya 4 kan turunannya 0 ya. Jadi 3T kuadrat kurang 12T tambah 15. Oke, itu kita dapat persamaan kecepatan. Nah, kalau kita turunkan lagi untuk mendapatkan percepatan, maka ini adalah 6 ya, 6T kurang 12. Oke. Nah, sekarang kita mau nolkan nih. Saat A-nya 0 ya, saat A-nya 0 berarti 6T kurang 12 sama dengan 0 gitu ya. A-nya 0 ya. Ini sama dengan 0. Ternyata dari A sama dengan 0 ini kita dapatkan waktu. Waktu saat A-nya 0. Ya, itu variabel sangat penting ya. Jadi sangat jelas di situ T-nya adalah 2 ya. 2 sekon. Nah, ini informasi sangat penting nih. Nah, kita mau cari kecepatan saat ini. Saat A-nya 0 atau saat T sama dengan 2 detik. Oke. Nah, kecepatan saat A-nya 0 atau saat T sama dengan 2 detik, ya tinggal kita masukkan tuh T-nya 2 ya. Berarti itu 3 kali 2 kuadrat. Oke. Kurang 12 kali 2 tambah 15 gitu ya. Oke. Nah, maka ini 44 kali 3 12 kurang ya 24 tambah 15. Oke. Nah, maka ini sama dengan ya
negatif 12 tambah 15. Maka kecepatan saat A sama dengan 0 atau saat T sama dengan 2 detik ya adalah 3 meter per sekon. Jadi yang benar adalah C. Oke, kita sampai pada nomor yang terakhir. Sebuah benda yang semula berada di titik acuan bergerak dengan kecepatan ini ya. Setelah bergerak selama 4 detik, benda berpindah sejauh kita mencari perpindahan ya. Ya seperti tadi ya. Nah, ini digambarkan dalam bentuk vektor nih. Dinotasikan atau dituliskan dalam bentuk vektor ya. Jadi V adalah 2 vektor satuan I kurang 1,5 vektor satuan J ya meter per sekon. Nah, ini maksudnya komponen gerak pada arah X itu 2 ya. Komponen gerak pada arah Y itu ya negatif 1,5. Jadi kalau kita mau gambarkan vektornya ya bagian Y-nya nanti dia negatif ya. Nah, sekarang ya perpindahan adalah kecepatan kali waktu. Oke. Maka ya ini tinggal kita kali 4 saja ya. Yang di dalam kurung ini kita kali 4 kan ini nih ya. 4 detik ya. Yang di dalam kurung kita kali 4 ya. Maka menjadi 8 vektor satuan I. Oke. Nah, kurang 6 vektor satuan J gitu ya. Ini sudah satuannya adalah meter. Gitu seperti itu. 2 kali 4 8, 2 kali 1,5 ya 6. Nah, itu perpindahan dalam bentuk vektor ya. Nah, kalau kita mau cari besarnya, jadi ini vektor ya. Vektor, vektor gitu ya. Nah, kalau kita mau cari besarnya ya, tinggal kita ya pakai Pitagoras saja sebenarnya ini ya. Jadi 8 kuadrat ya tambah negatif 6 kuadrat. Gitu kan? Nah, ini adalah ya 10 ini ya. 10 hasilnya ini kan 864 tambah 36. 100 ya. Maka besar perpindahannya adalah 10 meter. Jadi jawabannya adalah B.